Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun kita ada di rumah-rumah dan dimanapun kita berada, saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu akan menjamah setiap kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari setiap kita gereja Tuhan, kita bangkit dan jadi pemenang. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah sama-sama. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Dengan iman katakan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh.
Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah, saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hidup pulihkanku,
menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih, Kau baik. Mari naikkan sembah kita, mari naikkan Kau pujian. sangat baik. Pakai kami Tuhan, Kau jamah terima kami kasih. Tuhan. Come Holy Spirit, Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of You. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of You. Uriara lama ya shandara la bala 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 bala. Uriara lama ya lama ya lama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih Engkau izinkan untuk bersama-sama beribadah sekalipun online. Terima kasih hadirat-Mu kami rasakan. Hadirat-Mu kami rasakan di rumah-rumah. Biar hadirat-Mu terus menjamah setiap kami, membaharui kami. Come Holy Spirit.
Come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Penuhi kami, jamah kami. Baharui setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami. Biarlah Tuhan Engkau yang terus mengajar dan menuntun kami. Roh Kudus, Engkau adalah penghibur dan Engkau adalah penolong. Dan Engkau lah yang mengajarkan kepada kami segala yang difirmankan Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu secara khusus. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan, haleluya. Kita ada di hari yang terakhir di bulan Mei, tepat tanggal 31 Mei. Gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan hari raya Pentakosta. Dan hari ini pun dalam ibadah ini kita merayakan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Pertama kali murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan janji Bapa yang dikatakan bahwa mereka menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, itu terjadi pada hari raya Pentakosta waktu itu. Nah, untuk memulainya mari saya mengajak kita membaca apa yang ada dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari kita baca bersama-sama di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus menanti selama 10 hari sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai mereka mengalami pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Saudara dikasih Tuhan, saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan untuk kita menanti-nantikan janji Tuhan. Kita menanti-nantikan dengan sabar apa yang Tuhan mau nyatakan. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus tidak diberitahu kalau mereka harus menunggu 10 hari. Mereka tidak tahu berapa lama, bisa sebulan mungkin, 2 bulan. Tapi mereka menanti dengan setia. Sehingga apa? Ketika Roh Kudus dinyatakan, mereka menerima itu karena mereka menanti dengan setia. Mereka tidak undur pada hari yang ke-8, mereka tidak pulang pada hari yang ke-9, mereka tetap menanti. Saudara, karena itu kunci yang saya mau sampaikan pesan Tuhan hari ini adalah berbicara tentang iman. Katakan sama-sama, iman. Saudara dikasih Tuhan, perkara kuasa karunia Roh Kudus semua hanya bisa diterima dengan iman. Tidak bisa diterima dengan akal budi, gak masuk di akal. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus yang pertama menerima dengan iman. Ini hal yang pertama yang saya mau katakan tentang Roh Kudus, menerima dengan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika murid-murid Tuhan di kamar loteng, tiba-tiba mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin yang keras. Ruangan itu bergemuruh. Mungkin kalau kita ada dalam ruangan itu kita mendengar suara seperti itu tiupan angin keras. Saudara, kita lagi dalam ruangan tiba-tiba mendengar itu, apa enggak ketakutan? Apa enggak kaget? Lalu saudara, lidah-lidah seperti nyala api turun dari langit. Saudara dikasih Tuhan, kalau orang percaya, murid yang percaya punya iman, pasti mereka tidak takut. Pasti tidak lari kalang kabut. Saudara, perkara rohani hanya bisa diterima dengan iman. Percaya ini dari Tuhan. Saudara, kalau kita nggak percaya, kita nggak punya iman,
maka kita melihat ini sebagai sebuah hal yang mungkin menakutkan, atau kita menghindar dari itu, kita lari, kita tidak menerima itu, kita menolak ketika Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara dikasihi Tuhan, berapa banyak ketika seorang mengalami lawatan Tuhan, dia menolak, dia merasa itu aneh. Saya mau bersaksi, saudara dikasihi Tuhan, saya bertumbuh dari keluarga Kristen sejak kecil. Ya, tapi ketika saya menjadi mahasiswa, saya masuk kuliah, di situ saya mengenal Kristus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bertobat lahir baru. Saya mulai ikut pemuritan, ya, kelompok Bible study di kampus ada, kami ikut. Saya bertumbuh, saya kenal Tuhan. Tapi waktu saya mulai belajar bertumbuh, ada satu hal yang saya belum mengerti. Yaitu ketika saya melihat orang dipenuhi Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Saya gak bisa menerima itu. Pada masa itu ada satu penolakan dalam diri saya. Dan saya merasa itu aneh, karena memang akal budi kita tidak bisa mencerna apa yang dari roh. Sampai satu saat di mana saya berdoa, saya minta, Tuhan kalau saya salah, ampuni saya. Buka mata saya rindu dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, sampai satu ketika karena saya terus berdoa, saya minta Tuhan nyatakan kepada saya secara pribadi, bukan karena ikut-ikutan. Lalu satu sore saya ingat sepulang dari kampus, pada waktu saya sedang berdoa, saya sedang menyanyikan pujian, tiba-tiba di kamar kos saya dilawat Tuhan. Dan pada waktu saya dilawat Tuhan, saya gak tahu. Saya hanya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup saya. Di situ saya mulai menyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru, yang lain, yang dulunya saya tolak. Saya sadar bukan seperti orang kesurupan yang gak sadar dirinya. Beda kalau saudara dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang dikuasai roh jahat, itu lain. Orang yang dikuasai roh jahat, dia gak sadar akan dirinya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tetap sadar. Dan dia merasakan sukacita. Saya merasakan itu. Itu adalah sebuah pengalaman rohani, di mana ketika kita rasakan itu datang atas kita, kita cuma menerima dengan iman. Receive by faith. Receive, terima dengan iman. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara sampai detik ini saudara masih meragukan, masih bimbang. Bagaimana mungkin, saya gak ngerti soal bahasa roh, saya masih asing. Bahkan mungkin saya lebih menolak. Saudara dikasih Tuhan, ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada gerejanya. Dan saudara tadi dikatakan, ketika murid-murid Tuhan itu menerima, dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Pengalaman pertama orang dipenuhi Roh Kudus disebut baptisan Roh Kudus. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan di kamar loteng. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berkata-kata dalam bahasa roh. Murid-murid Tuhan berkata-kata dalam bahasa roh. Dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, bahasa roh itu bukan meniru. Bahasa roh itu adalah sebuah ekspresi roh yang mengalir keluar, di mana ada sukacita melimpah. Mengalir dari diri kita. Saudara dikasih Tuhan, biar itu ketika engkau sungguh-sungguh percaya, engkau menerima perkataan itu. Setelah kita receive, maka hal yang berikutnya harus saudara dan saya rilis. Katakan sama-sama, rilis. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya, kita terima Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus. Mungkin kita percaya, saya terima. Tapi apa tandanya? Maka kita bukan cuma receive, kita mesti rilis. Kita mesti keluarkan, ekspresikan itu. Karena itu jangan tahan. Banyak orang dia terima, diurapi, didoakan, tapi dia nolak dalam dirinya. Sehingga seolah-olah dia terima, tapi gak ada ekspresi, gak ada manifestasi yang nampak keluar. Saudaraku, itu yang namanya percaya dan menerima dengan iman, sekalipun kita tidak mengerti. Saudara, saya berdoa, setiap kita miliki iman itu, kita mempercayai bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada kita.
Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tanganmu. Kita katakan bersama-sama, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh haleluya. Shandaralaba takaralaba laba laba laba. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Minta, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita minta, Tuhan pasti kasih. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Kalau Bapa di dunia itu tahu memberi pemberian baik kepada anak-anaknya, maka Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus itu dikatakan Tuhan Yesus sebagai pemberian yang baik yang diberikan oleh Bapa. Saudara dikasih Tuhan, kita sering kali minta banyak hal. Tuhan, saya minta dijawab. Tuhan, saya minta sembuh. Tuhan, saya minta berkat. Tuhan itu baik, Dia berikan. Tapi saya mau beritahu saudara, pemberian itu oke. Kita perlu suatu. Tapi kalau Tuhan memberikan sesuatu yang spesial, yang disebut inilah pemberian yang baik. Kenapa? Karena ketika seorang menerima Roh Kudus, dia menerima kuasa yang memampukannya melakukan perkara-perkara besar. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang lebih besar dari apa yang aku perbuat. Kamu melakukan itu. Saudara, ini janji dari Tuhan. Karena itu sekali lagi, yang pertama saya katakan, receive, terima. Tapi juga rilis. Ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, rilis. Dan bagaimana merilisnya? Saudara, ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, itu rilis, mengeluarkan. Oh, biar karunia itu mengalir, dilepaskan. Dan karunia-karunia roh juga akan menyertai. Dan saudara dikasih Tuhan, kita akan dipakai dengan tanda-tanda dan mujizat dan kuasa. Karena kita biasa rilis kuasa itu. Saudara, dulu saya pikir, karena mungkin saya dengar ada orang yang cerita dan lain sebagainya, tapi pemikiran itu sempat bertahun-tahun menguasai saya. Seolah-olah begini, kalau saya penuh Roh Kudus, itu seperti satu gelas air diisi dengan air. Penuh airnya, oh saya penuh dengan Roh Kudus. Lalu saya minta kepada Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus, penuh. Saya mau beritahu saudara, tidak demikian. Apa arti saudara penuh dengan Roh Kudus? Penuh itu bukan waktu saudara terima. Penuh itu justru terjadi waktu saudara rilis. Waktu kita lepaskan itu melalui berbahasa roh, melalui karunia-karunia, bernubuat, memperkatakan firman Tuhan, melayani. Ketika kita rilis itu, justru disitulah kepenuhan itu terjadi. Kita ini saluran, kita ini vessel di mana Roh Allah bekerja. Dia mengalir memenuhi kita, dia bekerja. Makanya ketika seorang itu tidak melakukan kehendak Tuhan, ketika seorang itu tidak menyembah Tuhan, ketika seorang tidak mengalirkan kuasa Roh Kudus, dia merasa biasa-biasa saja. Tapi ketika saudara mengalirkan kuasa itu, rilis kuasa Tuhan, saudara akan merasakan rohmu bernyala-nyala. Karena itu saudara, pesan Pentakosta hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Rilis yang pertama adalah ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Mungkin saudara bertanya, Pak, itu ngomongnya belajarnya gimana? Saudara dikasih Tuhan, gak usah. Itu gak usah dipelajari. Itu otomatis. Sesuatu yang keluar seperti bayi mengeluarkan bahasanya. Saya sering kali kasih ilustrasi, ya. Kalau bayi itu ngomong, kadang-kadang ngomongnya itu aja. Tapi bapaknya atau orang tuanya yang selalu merawat dia, itu tahu apa yang dimaksud oleh bayi ini. Kadang-kadang kata-katanya sama, oe. Tapi bapaknya atau ibunya tuh tahu, oh ini, oh dia mau makan, oh dia lapar, oh dia digigit nyamuk, oh dia mungkin ngompol. Saudara dikasih Tuhan,
Artinya bisa berbeda. Hanya Bapa yang tahu. Apa yang dimaksud roh ketika saudara berkata-kata dalam bahasa roh, itu Bapa di surga tahu. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengaktifkan rilis. Semakin saudara sering rilis, semakin kau merasa dipenuhi dengan roh. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana supaya saya punya kondisi yang dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari? Caranya, menyembah Dia dalam roh. Cara penyembahan kita di dalam roh itu mengaktifkan Roh Kudus dalam diri kita. Saudara, mungkin ini bukan sebuah pelajaran yang dimungkinkan saudara mendengar, tapi bagi saya, kalau saudara praktek, nanti saudara akan tahu. Seringkali orang berdebat, orang berkata, oh apa mana teorinya? Saya seringkali berkata gini, ngalamin dulu aja. Saya belajar dari Gembala Sidang. Ketika orang berargumentasi, nanti dulu, ngalami dulu. Coba dengan iman. Karena dengan akal pikiran gak bisa kita mencerna. Itu hanya dengan iman kita terima. Begitu juga rilis dengan iman. Saudara, ketika kita banyak menyembah dalam roh, itu saudara rilis. Dan waktu engkau rilis, engkau akan alami kepenuhan itu. Saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta. Itu bukan sekedar perayaan yang hanya untuk diingat setiap tahun. Tapi biarlah itu mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya untuk tetap selalu aktif mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan mengalirkan penyembahan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Yang mau katakan amin. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kalau saudara crying out, saudara merindukan dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus akan penuhi saudara. Tapi untuk mengalami kepenuhan itu kita mesti receive, menerima dengan iman. Menerima dengan iman, lalu kemudian rilis meresponi dengan iman. Tanpa itu hanya sekedar sebuah pengetahuan. Berapa banyak orang Kristen atau Kristen Pentakosta karismatik, saudara di gereja, saudara dengar bahasa roh, saudara tahu, iya tahu, tapi gua enggak aktifkan. Mungkin gua enggak nolak saudara ngomong gitu. Tapi saudara tidak pernah mengaktifkan itu. Kau tidak pernah mengalami pengalaman penuh dengan Roh Kudus, roh yang bernyala-nyala. Saudara tidak pernah mengalami pengalaman di mana roh kita bernyala-nyala. Kenapa? Karena kita tidak pernah rilis. Karena saudara dikasih Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu terjadi waktu kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Waktu kita mulai ucapkan, kita mulai bernubuat, kita mulai berdoa dalam roh. Saudara dikasih Tuhan, itu yang indah. Itu yang Tuhan mau. Kita setiap anak-anak Tuhan mengalirkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya mau berdoa. Buka hati saudara. Mari saudara di tempat masing-masing minta. Karena yang membaptis kamu dengan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Minta. Alkitab berkata Yohanes membaptis dengan air, tapi Dia yang akan datang kemudian itu Yesus Kristus. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, mari buka hatimu dengan iman. Kita minta dipenuhi Roh Kudus. Waktu kita minta, sesudah itu kita mulai aktif untuk melepaskan. Nanti saya mengajak kita aktif. Apa arti waktu aktif lepaskan? Saudara jangan diam. Jangan diam. Mulai berkata-kata haleluya, haleluya, syanda bakara labalabal. Mulai ucapkan, mulai keluarkan. Mari buka hatimu di rumah-rumah. Hinaraba syandara labalabal. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi hambamu.
Oh Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, minta penuhi hamba-Mu. Oh Rabba Shandara laba 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 laba. Mari minta kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Haleluya. Engkau dengar doa dan permohonan anak-anak-Mu di rumah-rumah masing-masing. Sekarang aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah terjadi sesuai dengan firman-Mu. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari sekarang sudah ambil waktu, mulai aktifkan itu. Mulai aktifkan dalam penyembahan. Keluarkan suaramu. Oh Rabba Sakaya Radabaya. Haleluya, 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 haleluya. Dimulai dari tindakan engkau berkata-kata memuji menyembah Tuhan. Kau mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Sekarang aku berdoa, kau menerimanya dalam nama Yesus. Di rumah-rumah, dimanapun kau berada sekarang, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Mulai rilis, mulai aktifkan, mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Oh Rabba Shakaya Radabaya Ralaba Sandara Laba 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 Laba. Hina Radabaya Sandara Laba 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 Laba. Ku berdoa Tuhan, ketika karunia roh ini mengalir dalam diri kami, maka ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada iman yang dibangkitkan. Yang lemah tidak lagi terpuruk, tapi akan dibangkitkan dan keluar sebagai pemenang. Tuhan, aku berdoa berkat-Mu mengalir di hari raya Pentakosta dengan tanda-tanda dan mujizat. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi saksi Tuhan. Aku berdoa, pakai jemaat-Mu semua, pakai kami semua menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah dunia ini. Biar tanda-tanda dan mujizat menyertai kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati pada hari ini. Saudara, minggu depan ibadah kita bersama-sama masih di rumah-rumah. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, karena itu sudah siapkan dari sekarang ya, anggur dan roti ya. Tapi dalam hal ini mungkin anggur berwarna merah, grape juice kira-kira, atau sirup berwarna merah ya. Sudah ambil roti yang tawar atau crackers. Nah saudara, alangkah indahnya saudara kalau pada waktu kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama dalam keluarga, suami istri, atau kalau ada anak-anak ya, kecuali saudara memang tinggal sendiri. Saudara dikasih Tuhan, mari nikmati berkat Tuhan spesial. Jangan lupa saudara, hari ini kita menabur, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Beri yang terbaik, beri dengan sukacita. Di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kita tidak datang dengan tangan yang hampa, tapi kita memberi. Dan orang yang memberi pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu sama-sama, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi dengan iman, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, di rumah saudara masing-masing terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sehati memperkatakan mujizat kesembuhan buat Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di negeri kami,
kesembuhan terjadi. Kami bersama-sama dalam nama Yesus menghardik COVID-19 dari Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia sembuh. Indonesia juga tetap kuat dan menang menghadapi krisis ekonomi global. Aku berdoa buat semua jemaat Tuhan. Tidak ada mereka yang mengalami kesakitan. Semua disembuhkan. Kalau ada mereka yang lemah, dikuatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus, tidak ada seorang pun yang kelaparan. Semua akan diberkati Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hikmat kepada mereka. Kalau ada di antara umatmu yang kehilangan pekerjaannya, Tuhan, Engkau buka pintu yang baru. Engkau membuka jalan bagi mereka dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah. Kasih karunia damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin.